Halo semuanya, kami dari kelompok 3 hari ini ingin mempresentasikan judul makalah kami, yaitu Etika dalam Komunikasi Persuasif. Nah, pertama-tama di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu komunikasi persuasif. Jadi, komunikasi persuasif menurut Anderson adalah sebuah perilaku komunikasi yang bertujuan untuk mengubah keyakinan, sikap, atau perilaku individu maupun kelompok melalui transmisi pesan. Jadi, nanti akan ada seorang persuader dan persuade. Persuader itu adalah seorang komunikan yang menyampaikan pesan, sedangkan persuade adalah yang menerima pesan dan yang nantinya akan terpengaruhi oleh pesan yang disampaikan oleh persuader. Setelah mengetahui apa itu komunikasi persuasif, kita juga perlu mengetahui pengertian dari etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Aku Lutfia Sari Jasmine ingin menjelaskan mengenai etika persuasif. Etika dalam komunikasi persuasif yaitu hal yang paling penting karena dalam penyampaian sebuah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah keyakinan dalam sikap seseorang. Perlu tentunya acuan baik dan buruk dalam penyampaian pesan tersebut. Selanjutnya ada etika normatif yang mana merupakan sebuah jenis etika dengan pendekatan perspektif. Jenis etika normatif ini menjelaskan untuk menyarankan seseorang tentang apa yang harus dia lakukan demi mencapai kesetaraan atau keseimbangan hidup yang baik. Nah, etika normatif terbagi menjadi dua jenis, yaitu utilitarianisme dengan teori deontologi. Yang pertama, utilitarianisme sebuah perbuatan atau tindakan dinilai baik atau buruk dari sebuah konsekuensi yang dihasilkan. Teori ini juga berasumsi bahwa apa yang benar berarti menghasilkan yang paling baik. Selanjutnya, teori deontologi. Teori ini menjelaskan bahwa nilai moral dari sebuah tindakan bukan berasal dari konsekuensi yang dihasilkan, melainkan berasal dari niat atau tujuan dari mana tindakan itu dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa poin-poin yang mendorong kriteria sebagai good persuader yang beretika. Setiap persuader atau penyampai informasi dan pesan tentunya harus menempatkan etika di atas segala-galanya. Berikut adalah poin-poin karakter persuader yang beretika. Yang pertama, memiliki martabat yang kuat. Persuader harus memiliki martabat dan kredibilitas yang kuat untuk mampu mempersuasi khalayaknya. Yang kedua, memperlakukan khalayak atau audiensnya sebagai anggota bebas dan berotonom. Tidak ada paksaan dan tidak ada ancaman apapun kepada khalayak saat berusaha menyampaikan pesan persuasi. Selanjutnya adalah menyajikan data dan opini secara adil dan juga menyediakan berbagai perspektif untuk memungkinkan orang membuat keputusan sebaik mungkin. Berikut adalah contoh pelanggaran etika normatif iklan jenis utilitarianisme. Pada perusahaan rokok PT Jarum Garam Tbk dan lainnya, yang dimana kita ketahui memiliki kandungan rokok yang membuat ketergantungan para pemakai dan membuat sulit berhenti, dan penjualan rokok tersebut masih laku di pasaran meskipun di bungkus rokok tersebut sudah diberi peringatan seperti gambar di samping berisi merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Meskipun sudah ada peringatan tersebut tentang peringatan berbahaya merokok, penjualan rokok di pasaran masih dikatakan baik karena pembeli tetap mengkonsumsi rokok dan hal tersebut sejalan dengan teori utilitarianisme. Karena tidak peduli isi kandungan rokok itu berbahaya, namun penjualan rokok tetap berjalan dan sukses mempersuasi orang-orang untuk membeli rokok tersebut, dan hingga sekarang produksi rokok pun tetap berjalan hingga sekarang. Selanjutnya, contoh pelanggaran etika persuasif teori deontologi. Pada salah satu produk kosmetik,
menampilkan visualisasi iklan pada perempuan yang tampak fresh agar persuasif tersebut tersampaikan kepada halayak. Karena iklan kosmetik tersebut tidak hanya mempengaruhi publik untuk membeli produk saja, melainkan menawarkan nilai khusus yang mungkin ada tujuan tersendiri di dalamnya. Dengan bantuan teknologi yang mendukung tentunya, seolah segala sesuatu menjadi nyata, dan dengan pendekatan pada komunikasi visual dan teori etika yang ada. Dengan menampilkan sosok perempuan yang memakai produk tersebut akan terlihat beauty and fresh, membuat para halayak yang melihat iklan produk kosmetik ini merasa yakin dan tergiur untuk membelinya, dan juga iklan tersebut yakin bahwa keinginan seorang wanita untuk tampil lebih cantik jika menggunakan produk tersebut, karena didukung oleh keyakinan persuasif pada iklan tersebut. Selain itu, produk kosmetik ini turut mencari brand ambassador yang sejalan dengan visi penjualan dan juga berharap akan terrealisasikan dengan baik dan membuat para pengguna produk kosmetik tersebut semakin percaya diri. Selanjutnya, di slide berikutnya, saya akan menjelaskan contoh pelanggaran etika persuasif dalam pemasaran produk. Ini khususnya di etika dalam media massa ya, seperti iklan yang tertara di slide. Iklan provider, salah satunya provider Friend, yang bertopik kayak Friend selalu terbuka, siap buka-bukaan. Selanjutnya adalah biji digoyang, panas dalam hilang. Ini kan mengandung multitafsir atau ambiguitas pesan ya, yang tidak jelas gitu antara visualnya dan pesan yang ingin dipersuasi atau yang ingin disampaikan itu tidak ada sinkronisasi. Kayak ini dia mempromosikan kartu Friend, namun kenapa visualnya itu malah seorang laki-laki dan perempuan yang telanjang dan tag lainnya siap buka-bukaan. Maksudnya kayak tidak ada pesan yang benar-benar mutlak ingin disampaikan yang jelas. Yang berikutnya juga gambar selanjutnya, biji digoyang panas dalam hilang. Ini juga sama sebenarnya, visual dan tagline dan juga judulnya tidak sinkron dengan pesan persuasi yang ingin disampaikan, sehingga timbul ambiguitas makna atau. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya adalah etika komunikasi persuasif ditekankan pada pengertian yang menilai baik atau buruk dan apa yang seharusnya dilakukan. Seorang persuader yang baik akan menempatkan etika di atas segala-galanya saat menyebarkan pesan persuasi yang diproduksi. Dua jenis etika normatif pada komunikasi persuasif adalah utilitarianisme dan deontologi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.